Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Kimia kelas A akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan multikultural. Boleh di-next. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Anissa Eka Fasya, Alvin Tarifan, namun sedang berhalangan untuk menghadiri presentasi kali ini. Kemudian ada saya sendiri, Atika Dimutaza, ada Enda Elisia Safitri, dan Safina Firdaus. Boleh di-next slide. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada konsep multikulturalisme, pendidikan multikultural, dimensi pokok pendidikan multikultural, dan urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Boleh di next slide. Materi yang pertama mengenai konsep multikultural akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next slide. Sebelumnya kita membahas mengenai pengertiannya dulu. Apa sih multikultural itu? Multikulturalisme adalah suatu bentuk pandangan ideologis yang mengedepankan azas kebersamaan dan kemanusiaan, di mana pada proses sosial atas pandangan ini umumnya dipengaruhi maupun dilatar belakangi dari realitas sejarah dan kondisi berbagai perbedaan yang ada dalam realitas sebenarnya. Adapun definisi multikulturalisme ini menurut pengertian para ahli. Yang pertama itu menurut Ziyumardi Azra. Multikulturalisme adalah serangkaian pandangan sekaligus pedoman hidup yang mengedepankan kebersamaan atas azas perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan perbedaan suku bangsa. Lalu kemudian ada menurut Rifai. Multikulturalisme adalah gagasan yang dibangun atas dasar cara pandang mengenai perbedaan dan mengutamakan kebersamaan. Next slide. Ada juga akar dari kata multikulturalisme ini, yaitu kebudayaan. Pengertian kebudayaan itu menurut para ahli sangat beragam. Namun dalam konteks ini, kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun secara kebudayaan. Adapun karakteristik dan ciri dari masyarakat yang multikulturalisme. Yang pertama itu memiliki kebudayaan yang beragam. Kedua, memiliki nilai dan norma yang telah disepakati. Yang ketiga, bersatu melalui proses yang relatif lambat. Yang keempat, perbedaan dalam masyarakat cenderung menimbulkan konflik sosial. Lalu yang kelima, terjadi dominasi kelompok dominan. Boleh di next slide. Adapun pentingnya nih multikulturalisme itu untuk pembangunan bangsa. Seperti yang kita tahu, setiap bangsa itu pasti memiliki keanekaragamannya masing-masing. Saya ambil contoh dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini banyak sekali terdiri dari etnis, agama, maupun golongan. Multikulturalisme itu diperlukan untuk menghindari permasalahan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan atau multikultural yang akan mengakibatkan konflik seperti konflik antar etnis, konflik antar agama, dan konflik antar golongan maupun dengan pemerintah. Konflik tersebut pastinya akan menimbulkan masalah dan menghambat pembangunan bangsa ini. Konsep multikulturalisme paling penting untuk menjaga keaslian dari tiap-tiap identitas budaya yang ada di Indonesia. Sebuah keaslian yang terjaga dari identitas berbagai budaya tersebut akhirnya mampu menjadikan keberagaman dan kebersamaan. Sebuah keragaman sangat diperlukan untuk pembeda dalam kebersamaan. Dengan adanya multikulturalisme akan menjadikan masyarakat yang rukun, tentram, dan dapat bekerja sama untuk membangun pembangunan bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu konten yang kedua itu kita bahas terkait pendidikan multikultural. Boleh di next. Yang pertama pengertian pendidikan multikultural. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh
Atika ya terkait konsep multikulturalisme itu sendiri. Yang mana multikultural merupakan kata sifat yaitu terbagi jadi dua, multi dan kultur. Nah, multi itu kan berarti banyak dan kultural itu sendiri berarti kebudayaan. Nah, di sini pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh James Banks adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar di dalam kelas. Jadi pendidikan multikultural ini seharusnya mencakup semua aspek dalam pendidikan, seperti pendidik, materi, metode, kurikulum, dan lain-lain. Jadi tidak hanya peserta didiknya saja. Nah, kemudian menurut pendapat Bloom, pendidikan multibudaya atau multikultural meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan serta keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Nah, Bloom ini membagi 3 elemen dalam pendidikan multibudaya itu sendiri. Yang pertama, menegaskan identitas kultural seseorang, yang mana kita bisa mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Yang kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik atau kebudayaan selain kebudayaan kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada hal yang mendasari pendidikan multikultural. Jadi multikultural ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman pendidikan, di mana setiap siswa dapat meraih potensinya sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang aktif dan sadar secara sosial dalam tingkat lokal, nasional, dan global. Pendidikan multikultur menyatakan atau mengakui bahwa sekolah adalah hal yang penting untuk meletakkan dasar untuk perubahan masyarakat dan menghilangkan tekanan dan ketidakadilan. Menurut Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme seusai Perang Dunia Kedua. Kemunculan gagasan dan kesadaran interkulturalisme ini selain terikat dengan perkembangan politik internasional, juga menyangkut tentang hak asasi manusia, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial, dan lain-lain. Juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara barat sendiri, sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa. Boleh di next. Selanjutnya, pemikiran tokoh pendidikan multikultural. Tadi sempat disinggung oleh Endah terkait awal mulainya pendidikan multikultural menurut Tilaar. Nah, di sini yang pertama itu pemikiran tokoh Profesor Dr. Henry Alexis Rudolph Tilaar. Nah, menurut beliau, pendidikan multikultural itu dipandang sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewaskan manusia. Dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Nah, jadi pemikiran menurut Tilar ini berangkat dari keragaman negara kita atau negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mana konsep pendidikan dari beliau itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu menghargai budaya lokal. Nah, budaya lokal menurut Gus Dur harus tetap dilestarikan dengan baik tanpa mengesampingkan budaya-budaya modern. Hal ini tidak serta-merta kita hilangkan dari unsur pendidikan itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Nah, mengenai hubungan demokrasi dan HAM itu sendiri, Gus Dur ini berpendapat bahwa dengan kebebasan penuh terkait HAM, maka manusia itu akan menjadi lebih produktif dan kreatif dan mampu menjalankan kekhalifahan, tetapi bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, tetap ada batasnya. Nah, ini juga sesuai dengan koridor konstitusi Indonesia seperti undang-undang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu pendidikan multikultural
yang berbasis kemanusiaan dan keadilan. Nah, menurut beliau, ini dapat memperkuat adanya orientasi pendidikan multikultural itu sendiri, yang mana mengarah pada orientasi anti dominasi. Dengan menggunakan orientasi tersebut, maka pendidikan di Indonesia itu berbasis kemanusiaan dan keadilan. Kemudian yang keempat itu menghargai pluralitas. Nah, Gus Dur mempertegas adanya pluralitas masyarakat yang harus kita sikapi dengan kedewasaan, bahwa pluralitas itu yang ada di dalam masyarakat itu sejalan dengan pendidikan multikultural, yang mana menghargai heterogenitas dan pluralitas itu sendiri. Boleh di next? Selanjutnya ada tujuan dan prinsip pendidikan multikultural. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Tujuan pendidik multikultur ini untuk mempengaruhi perubahan sosial. Diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Pendidikan multikultur merupakan upaya konkret untuk mewujudkan pemahaman multikulturalisme. Diharapkan, pendidikan multikultur dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Boleh di next. Tujuan pendidikan multikulturalisme dapat diidentifikasi yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan. Yang ketiga, untuk memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Boleh di next. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati, dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Jadi prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Yang kelima, pendidikan hendaknya membuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami. Boleh di next. Selanjutnya, pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Nah, sebagai sebuah konsep yang harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum, terdapat 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural itu sendiri ke dalam kurikulum. Itu yang pertama ada pendekatan kontributif, yang mana pendekatan ini memasukkan terkait etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum. Nah, ini tuh hanya mencakup pengetahuan dasar saja. Karakteristik penting dari pendekatan ini adalah bahwa kurikulum itu merupakan aliran utama yang tetap atau kita tidak ubah. Jadi tetap hanya sebatas kita mengubah terkait pengetahuan dasarnya saja. Kemudian yang kedua itu pendekatan aditif. Pendekatan ini berdasarkan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum sama seperti kontributif, yaitu tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik pada dasarnya. Nah, pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan seperti
sumber belajar seperti buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Kemudian yang ketiga itu pendekatan transformasi. Pendekatan ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Jadi di pendekatan transformasi dan selanjutnya ini pendekatan aksi sosial, telah kita bisa mengubah substansial dari kurikulum itu sendiri. Kemudian yang keempat itu, yang terakhir, ada pendekatan aksi sosial, yang mana pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun kita tambahkan komponen lain, yaitu dengan syarat siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari. Boleh di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi pokok pendidikan multikultural. Nah, di sini James Bank menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki 5 dimensi yang saling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar siswa. Nah, apa aja dimensi itu? Yang pertama, guru memberikan dimensi integrasi atau content integration, yaitu guru memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Jadi, di sini guru menambahkan pada kurikulum dengan cara dengan berbagai sudut pandang dari berbagai kebudayaan. Lalu yang kedua ada dimensi konstruksi pengetahuan atau knowledge construction, yaitu guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah dimensi pengurangan prasangka atau prejudice reduction. Di sini guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Jadi pada dimensi ini guru berusaha untuk mengurangi sikap rasial siswa, yaitu contohnya dengan memberikan pembelajaran dengan metode cooperative learning. Lalu yang keempat ada dimensi pendidikan yang adil atau equitable pedagogy, yaitu guru memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Jadi pada dimensi ini adalah gimana caranya setiap mahasiswa tanpa memandang latar belakang budayanya memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Jadi di sini diusahakan tidak ada diskriminasi dalam pembelajaran. Lalu yang kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah atau empowering school culture. Itu guru memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Jadi siswa yang dari berbagai macam budaya ini itu akan menjadi struktur sosial sekolah sehingga nantinya bisa menjadi karakteristik dari sekolah tersebut dengan adanya potensi kebudayaan yang beragam. Dan ada pengenalan identitas sebagai dasar kegiatan pembelajaran. Jadi setiap anak datang ke sekolah dengan identitas atau suku bangsa, baik secara sadar ataupun tidak. Poinnya adalah untuk mengakui perbedaan, bukan mengacuhkan mereka. Jadi setiap siswa datang ke sekolah pasti membawa latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, guru itu harus aware terhadap hal ini, bukan mengacuhkan pada masing-masing identitas etnik ini adalah poin awal. Hal ini merupakan penghubung antara dan ini adalah bukan untuk diacuhkan, tapi bagaimana menjadi penghubung antara guru dengan siswa maupun siswa dengan identitas. Ada identifikasi membutuhkan martabat manusia, keadilan, dan persamaan hak. Di sini fokusnya adalah menjadi anggota yang efektif dalam masyarakat demokratis. Jadi setelah kita mengakui mengakui identifikasi etnik masing-masing, di sini kita selanjutnya adalah mengakui identifikasi nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi fokusnya di sini adalah bagaimana kita menjadi masyarakat demokratis, menjadi masyarakat bangsa Indonesia yang baik.
anak-anak yang telah mengembangkan identitas etnik dan identitas nasional harus mempunyai sudut pandang untuk mengembangkan identitas global yang pada gilirannya akan menjadikan mereka warga negara yang lebih baik sebagai bagian dari komunitas dunia. Nah, pada zaman sekarang yang kita tidak mungkin terlepas pada dunia global, untuk memenuhi kebutuhan kita harus mengembangkan identitas global kita. Karena ini akan menunjang kita sebagai bagian dari komunitas dunia. Oleh karena itu, kurikulum dan pembelajaran harus dimajukan dengan pengenalan identitas etnik terlebih dahulu, kemudian identitas nasional, dan terakhir adalah identitas global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berhubung Alvin sedang berhalangan hadir, saya izin membacakan atau memaparkan materi bagian Alvin. Itu yang keempat, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Boleh di next. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan historis dan sosial yang tidak dapat kita sangkal oleh siapapun. Nah, keberagaman bangsa tersebut dapat menjadi potensi sekaligus resiko. Potensinya itu kedaulatan di atas keberagaman, dan resikonya itu konflik disebabkan keberagaman itu sendiri. Nah, pengelolaan keberagaman tersebut menjadi sangat penting untuk mempertahankan persatuan bangsa Indonesia dan memperjuangkan kemajuan pendidikan. Nah, masyarakat majemuk atau plural society sebagai identitas bangsa Indonesia meniscayakan suatu konsep persatuan di atas keberagaman. Di sanalah konsep multikulturalisme diharapkan hadir. Nah, upaya pendidikan yang berwawasan multikultural dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan heterogen, yang mana agar saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan. Boleh di Selanjutnya, pendidikan multikultural di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu, di Indonesia, pendidikan multikultural sendiri bisa dibilang relatif baru, yang mana dikenalnya sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, karena keberagaman negara kita itu sendiri. Nah, yang kedua itu pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini sesuai ya dengan pemikiran tokoh Gus Dur tadi terkait demokrasi dan HAM. Kemudian yang ketiga itu dunia pendidikan sendiri termasuk di Indonesia tidak boleh terasing dari perbincangan realitas multikultural. Nah, yang mana bila tidak kita sadari, maka dunia pendidikan turut mempunyai andil dalam menciptakan ketegangan-ketegangan sosial. Nah, oleh karena itu, di tengah maraknya pergantian kurikulum, kita nih harus menyelinap dalam rasionalitas, yang mana bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mengajarkan ini dan itu, atau sebatas materi saja, tetapi kita juga harus mendidik anak bangsa menjadi manusia yang berkebudayaan dan berperadaban. Berikut daftar pustaka dari materi yang kami kumpulkan. Sekian pemaparan dari kelompok 6 yang terkait materi pendidikan multikultural. Mohon maaf apabila sepanjang pemaparan ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.